Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, nama saya Amelia Damayanti, mahasiswi Desain Interior Universitas Mercubuana. Saya membuat video presentasi ini untuk menyelesaikan tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diajar oleh Bapak Mahmud Suhermanto. Presentasi ini saya membahas tentang penerapan konsep dan makna arsitektur vernakuler tradisional Bali. Yang pertama, pendahuluan. Bali merupakan pulau yang memiliki berbagai macam budaya. Pulau Bali sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Bali yang bersinergi dengan agama Hindu yang merupakan mayoritas di Pulau Bali. Kebudayaan di Bali sangat kental sehingga kebudayaan mempengaruhi hampir semua hal, khususnya di Bali seperti adat istiadat, kebudayaan, dan arsitektur di Bali. Arsitektur tradisional Bali adalah arsitektur teknik di Bali yang berlandaskan pada kebudayaan lokal yang ada di Bali. Dalam hal ini munculnya arsitektur tradisional bersinergi dengan ajaran-ajaran yang bertuang dalam kitab suci agama Hindu. Arsitektur tradisional Bali lahir dari kebiasaan masyarakat Bali. Arsitektur tradisional Bali merupakan aturan-aturan tersendiri dalam pembangunannya. Seiring perkembangan zaman, kehidupan masyarakat juga turut berkembang. Perkembangan ini meliputi pola pikir masyarakat yang semakin maju dan juga teknologinya yang semakin canggih. Karena kehidupan yang terus mengalami perkembangan, arsitektur tradisional Bali juga turut mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh globalisasi yang terjadi masyarakat. Yang kedua adalah pengertian. Pengertian dari arsitektur Bali sendiri ini dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun-temurun dengan segala aturan-aturan diwarisi dari zaman dahulu hingga sekarang sampai pada perkembangan satu wujud dengan ciri-ciri fisik dan terungkap pada lontar, asta kosala kosali, asta patali, dan lainnya sampai pada penyesuaian-penyesuaian oleh para undagi yang masih selaras dengan petunjuk-petunjuk dimaksud. Arsitektur tradisional Bali yang mengakar dalam masyarakat Bali yang memberikan identitas dan citra Bali yang kuat dan dapat dilihat dari proses produk dan penerimaan masyarakat. Filosofi dasar arsitektur Bali. Dalam penerapan arsitektur Bali ini terdapat beberapa filosofi dasar atau utama yang menjadi titik acuan arsitektur tradisional Bali, yaitu prinsip triangga atau triloka, prinsip kosmologi atau trihitakarana, dan orientasi kosmologi. 1. Prinsip triangga atau triloka merupakan konsep keseimbangan kosmologis yang dicetuskan oleh Empu Kuttaran. Dalam prinsip ini terdapat 3 tata nilai tentang hubungan alam selaku wadah dan manusia sebagai pengisi. Tata nilai ini memperlihatkan gradasi tingkatan dengan spirit ketuhanan berada pada tingkatan paling tinggi. Secara aplikatif, filosofi triangga dapat dilihat dari gestur bangunan yang memperlihatkan 3 tingkatan, yaitu kepala, badan, dan kaki. Kedua, prinsip kosmologi atau trihitakarana. Dalam konsep ini, karena terdapat 3 unsur penghubung antara alam dan manusia untuk membentuk kesempurnaan hidup, yaitu jiwa, raga, dan tenaga. 3 sumber kebahagiaan tersebut akan tercipta dengan memperhatikan keharmonisan hubungan antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Terakhir, orientasi kosmologis. Dalam orientasi kosmologis diantaranya terdapat konsepsi sanga. Konsepsi ini lahir dari perpaduan Astadala atau disebut 8 penjuru mata angin dengan Dewata Nawa Sanga atau disebut 9 mitologi dewa-dewa pengusaha mata angin. Orientasi ini ditentukan dengan dijadikannya pegunungan sebagai petunjuk arah oleh masyarakat Bali. Makna dari arsitektur Bali. Makna sebagai jiwa dari arsitektur memiliki posisi yang sangat penting dan menjadi landasan filosofi untuk menciptakan sebuah bentuk atau image arsitektur. Arsitektur tradisional Bali dijiwai dan dilandasi oleh ajaran agama Hindu. Penjiwaan ini tercermin dalam 3 hal, yaitu 1. Dalam proses pembangunan tradisional ini seperti dalam upacara keagamaan,
penentuan dimensi, dan jarak penentuan hari baik. Kedua, dalam tata ruang dan tata letak bangunan, menggunakan pola atau konsep Trimandala dan Sangamandala, pola natal dan orientasi hulu teben. Terakhir, 3, dalam wujud bangunan, seperti nama-nama pada ukuran yang dipilih dan simbol atau corak ragam hias yang digunakan dalam bangunan. Konsep dari arsitektur Bali. Konsep arsitektur Bali dijiwai oleh agama Hindu dan dilandasi oleh beberapa filosofis. Dalam arsitektur tradisional Bali terdapat 4 landasan yang mendasari suatu konsep, yaitu 1. Landasan agama, pustaka suci agama Hindu, penjiwaan agama dalam arsitektur Bali, hubungan arsitektur Bali dengan tujuan hidup, hubungan arsitektur Bali dengan perkembangan agama Hindu. 2. Landasan filosofis, filsafat Manikring Cecepu, filsafat Rihitakarana, filsafat Undagi, dan filsafat bahan bangunan. 3. Landasan etik, menjaga dasar-dasar hubungan manusia, arsitektur, dan alam. Landasan berpikir dan bersikap dalam proses pembangunan tradisional. 4. Landasan ritual, penggunaan unsur-unsur ritual dalam arsitektur Bali, menyesuaikan jenis dan makna ritual dalam arsitektur Bali, memilih pendewasaan dalam proses pembangunan secara tradisional Bali. Struktur area. Struktur pertama atau terluar dari rumah Bali adalah gapura. Sebagai pintu masuk, setelah melewati gapura, akan menemukan bagian rumah lain yaitu pemijeng, karang yang berfungsi sebagai tempat persembahyangan. Struktur ruangan berikutnya adalah balai menten, yang merupakan ruangan penyimpanan barang. Ruangan selanjutnya adalah balai gede atau balai adat yang merupakan ruangan untuk berkumpul seluruh anggota keluarga atau pertemuan besar lainnya. Kemudian terdapat balai dau, yang merupakan ruangan khusus bagi anak laki-laki. Selanjutnya yaitu paon, yang merupakan dapur keluarga. Dan ruangan terakhir adalah lambung, yang merupakan ruangan penyimpanan kebutuhan pokok sehari-hari maupun hasil panen. Teknik konstruksi. Sistem konstruksi pada arsitektur tradisional Bali pertimbangkan konsep yang dinamakan triangga, yaitu sebuah konsep hierarki dari mulai nista, madya, dan utama. 1. Nista. Nista menggambarkan suatu hierarki paling bawah suatu tingkatan yang biasanya diwujudkan dengan fondasi bangunan atau bagian bawah sebuah bangunan sebagai penyangga bangunan di atasnya, atau dalam tiang kolong materialnya dapat terbuat dari batu bata atau batu gunung. 2. Madya. Madya adalah bagian tengah bangunan yang diwujudkan dalam bangunan dinding, jendela, dan pintu. Madya menggambarkan strata manusia atau alam manusia. 3. Utama adalah simbol dari bangunan atas yang diwujudkan dalam bentuk atap yang diyakini juga sebagai tempat paling suci dalam rumah, sehingga juga digambarkan tempat tinggal dewa atau leluhur mereka yang sudah meninggal. Pada bagian atap ini, bahan yang digunakan pada arsitektur tradisional adalah atap ijuk dan alang-alang. Terakhir adalah kesimpulan. Dari berbagai pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa arsitektur Bali yang telah ada dan berkembang sampai saat ini merupakan warisan sekaligus titipan dari para pendahulu yang menjadi salah satu identitas pembangunan di Bali yang harus dijaga dan dilestarikan selanjutnya. Arsitektur Bali memiliki sejarah yang panjang berlandaskan konsep-konsep dan budaya yang menyatu dengan kehidupan masyarakat sehingga tetap eksis hingga sampai sekarang. Oleh karena itu perlu dijadikan sebagai pedoman bagi generasi penerus, khususnya arsitek Bali, agar dapat pembangunan di Bali ke depannya tetap selaras dan harmonis dengan alam sesuai konsep yang ada. Sekian presentasi tugas video saya. Semoga pembahasan kali ini bisa berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.